sosialisasi yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Ramida. Kepada Ibu Ramida dipersilakan. وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Rahmi yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga kita mendapatkan pahala dan syafaatnya. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Elpiara, dan kepada hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Ibu Elpiara, dan kepada hadirin dipersilahkan duduk kembali. Masuklah kita ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi modul 1.4 oleh CGP Angkatan 8 oleh Ibu Ruaida. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka mengadakan sosialisasi modul 1.4 calon guru media Angkatan 8 Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya, selawat beriringkan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan ke arwah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa kalimat doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 13 Kota Balingka, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 13 Kota Balingka. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Majelis Guru SD Negeri 13 Kota Balingka yang sudah memenuhi undangan saya pada pagi hari ini dalam rangka mengadakan sosialisasi modul 1.4.
Sedikit berbagi pengalaman, lebih kurang sekitar 2 bulan, saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 8, yang mana sampai saat ini saya telah mempelajari sebanyak 1 modul, yang mana dalam 1 modul itu terdiri dari 4 paket. Yang mana di sini saya tampilkan ada fasilitatornya, kemudian ada juga pengajar praktiknya. Nah, dari modul 1.1 saya telah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang mana tujuan kita dari seorang guru itu adalah hanyalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, sehingga mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Itulah inti dari modul 1.1. Kemudian lanjut kepada modul 1.2. Di situ kami pelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, yang mana nilainya di situ ada 5, yaitu mandiri, berpihak pada murid, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Kemudian di samping ada nilai guru penggerak, kita juga ada perannya, yang mana perannya itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi kuat sebagai guru lain, kemudian menggerakkan praktisi mengajar. Kemudian ada lagi modul 1.3. Di situ nantinya ada materi tentang visi guru penggerak, yang mana visi itu merupakan impian kita untuk masa yang akan datang. Bagaimana murid kita untuk masa yang akan datang, apa yang kita inginkan. Sedangkan modul 1.4 ini adalah tentang budaya positif, yang mana budaya positif ini nanti mengandung nilai-nilai kebajikan. Apa saja misalnya nilai-nilai kebajikan yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan sampaikan konsep-konsep inti modul dari budaya positif yang ada di dalam modul 1.4. Di situ ada 7 komponen. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itulah komponen yang ada dalam modul 1.4. Nah, kita lihat komponen yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jika kita perhatikan pendidikan dari zaman kolonial Belanda dahulu, yang mana rakyat kita hanya diajari berhitung, menulis, membaca seadanya, itu pun untuk kepentingan para kolonial Belanda. Sedangkan yang tidak berkepentingan tidak diizinkan untuk mengikuti pendidikan. Sejak itulah munculnya Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan paradigma baru, yang mana pendidikan itu berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan paradigma baru ini pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 aspek. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. 3, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Adapun aspek kedua adalah mengenai disiplin positif, yang mana dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya kepatuhan kita dalam mematuhi peraturan yang ada. Kemudian tujuannya adalah
menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya motivasinya berasal dari dalam diri siswa, bukan karena adanya sesuatu misalnya mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan, bukan begitu. Disiplin diri merupakan salah satu cara penyerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi kesadaran datang dari diri mereka sendiri. Kemudian ketiga, kebutuhan dasar manusia. Mungkin di kelas kita menemukan anak-anak yang melakukan kesalahan, melanggar peraturan. Mungkin mereka melakukan itu karena ada tujuannya. Bisa saja kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi. Yang mana kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi misalnya jika ada murid kita yang nakal, bisa saja mereka membutuhkan rasa kasih sayang misalnya, atau mungkin mereka ingin kebebasan atau juga kesenangan. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 2 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri manusia. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Atau misalkan murid melakukan disiplin diri disebabkan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Kita lihat motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Di sini ada konsep dengan identitas gagal, yang mana kegagalan itu kalau kita memberikan hukuman kepada murid, mereka akan merasakan yang pertama itu menyakitkan. Kemudian yang kedua rasa tidak nyaman, yang ketiga memaksa, 4 murid menjadi takut, 5 murid menyembunyikan kesalahan, dan yang ke-6 murid menjadi rendah diri atau minder. Kemudian jika kita melakukan motivasi karena penghargaan atau hadiah, maka ini tidak efektif. Kemudian dapat merusak hubungan atau sifat iri, kemudian mematikan kreativitas. Kemudian yang keempat merampas hak menghargai dirinya. Nah, kita lihat lagi konsep dengan identitas sukses. Nah, ini jika kita laksanakan dikatakan dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi. 1. Penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu memonitoring berkelanjutan. 3. Stimulus respon. 4. Murid menghormati peraturan. Dan yang terakhir kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ada lagi aspek yang terakhir yaitu disebut restitusi, yang mana murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kita lihat yang kelima, posisi kontrol. Bagaimana kita mengontrol murid? Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Contoh penyerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, bagaimana posisi kontrol jika kita lihat di sini?
Jika seorang guru sebagai penghukum posisi kontrolnya, maka yang akan dilakukannya adalah patuhi aturan sekolah, selalu mengikuti barisan. Kemudian jika guru pembuat rasa bersalah, dia akan mengatakan, berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Kemudian jika guru sebagai pemantau, ayolah tertib, buatlah Bapak Ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Kemudian jika kita sebagai teman, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Kemudian yang kelima, sebagai manajer, kita akan mengatakan, kira-kira bagaimana kamu untuk memperbaiki kesalahanmu. Nah, itulah posisi kontrol yang akan kita laksanakan kepada anak-anak. Nah, di sini saya sampaikan bahwa posisi kontrol yang terbaik dari kita seorang guru adalah sebagai manajer. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Misalnya saling menghormati, disiplin, datang tepat waktu, bertanggung jawab, kreatif, berinisiatif, dan lainnya. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan bersama untuk dipatuhi. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi, yang mana di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang mana kita mengatakan kepada siswa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itulah tahapan dari segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih karena sudah mengikuti acara sosialisasi ini. Kemudian mungkin acara sosialisasi ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa lagi setelah kita buat? Tidak datang, terlambat, apa lagi? Bertanggung jawab. Kemudian hidup rukun. Apa lagi? Saling menghormati. Jadi keyakinan kelas itu merupakan kalimat pendek yang harus kita ingat dan harus kita patuhi. Nah, sekarang kita akan mengadakan bersih-bersih atau kegiatan rencana itu semuanya. Kegiatan kita sekarang adalah kegiatan gotong royong, merupakan salah satu keyakinan
pertama itu di sekitar halaman sekolah, dan kelompok kedua nanti di belakang sekolah. Nah, membersihkan lingkungan kita dulu supaya lingkungannya ini sehat, bersih, sehingga kita mengikuti pelajaran juga semangat. Kan begitu, kalau lingkungan kita sudah bersih, kita juga di dalamnya sehat, pelajaran juga sehat. Demikian Ibu. Baiklah, sekarang tanpa kehormatan berjalan. Selamat pagi. Baiklah, Anak Ibu, sekarang kamu sudah duduk di bangku kelas 6A. Jadi, Ibu berharap nanti kamu tidak lagi seperti di kelas-kelas yang lain, atau seperti di kelas 1, kelas 2 sampai kelas 5, karena kamu merupakan contoh bagi adik-adik kamu. Ibu juga berharap nantinya kamu dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan dapat meraih cita-cita kamu dengan baik. Baiklah, di sini kita akan membuat kesepakatan bersama untuk kita laksanakan bersama. Kan Ibu sudah menyampaikan kemarin tentang budaya positif, yaitu mengandung nilai-nilai kebaikan. Sekarang kita akan membuat keyakinan jelas. Kira-kira apa keyakinan jelas kita bersama yang akan dapat kita laksanakan ke depannya? Siap Anak Ibu? Siap. Nah, kalau sudah siap, kamu tuliskan di kertas ini kira-kira keyakinan apakah yang akan kita buat di kelas 6A ini. Nanti baru kita bacakan bersama-sama. Dan di bawahnya kamu bikin tanda tangan. Mengerti? Mengerti. Nah, kalau tidak tanda tangan, apa boleh? Mengerti ya Ibu? Nah, Ibu nanti misalnya keyakinan kelasnya disiplin, kamu bikin namanya di bawah nopal, misalnya kan? Bisa mengerti? Nah, sekarang silakan kamu tulis kira-kira keyakinan kelas apa silakan kamu tulisnya. Tidak usah panjang-panjang. Tidak usah kamu bercerita di situ ya. Cukup 2 kata saja atau 3 kata saja. Usahakan nanti keyakinan kelas ini mudah diingat. Mudah diingat dan dapat kita laksanakan. Ini ada di bawah video kan? Satu aja ya. Nanti akan kita bacakan, akan kamu bacakan. Nah, kalau sudah selesai kamu tulis. Kalau keyakinan kelasnya sudah selesai kamu tulis, kamu boleh menempelnya di kertas yang Ibu tempelkan di depan. Kalau sudah
ada yang siap boleh langsung tempel. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali kalau sudah siap. Nah, silakan duduk kembali. Inilah keyakinan kita tetap berjarak ya. Sekarang ibu akan bacakan sebagian kecil dari keyakinan jelas yang telah kamu buat ya. Di sini ada tanggung jawab, bagus. Kemudian ada lagi disiplin, oke. Kemudian saling menghormati, saling menghargai. Kemudian sopan kepada guru, tidak datang terlambat, bagus. Kemudian saling hidup rukun, ya bagus. Itu sebagian dari keyakinan jelas yang telah kamu buat. Nah, sekarang ibu minta kepada Bara maju ke depan, kamu baca sebagian dari keyakinan kelas kita ini. Silakan Bara maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan keyakinan kelas kita. Tidak boleh bertengkar, boleh diadu, hidup rukun, saling menghormati, mematuhi peraturan negara, saling tolong menolong, disiplin. Nah, itu merupakan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Iya, satu lagi minta masuk di depan sini. Silakan bacakan keyakinan kelas kita kepada teman-teman kita semuanya di kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling menghargai, disiplin, saling tolong menolong, tanggung jawab. Silakan duduk. Tiara, maju ke depan. Kamu bacakan beberapa dari keyakinan kelas kita.
itu merupakan keyakinan kelas kita di kelas 6A. Jadi Ibu harapkan keyakinan ini dapat kita patuhi secara bersama-sama. Ada mengerti anak Ibu?